Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 telah melakukan praktikum biologi yang berjudul Pengaruh Intensitas Cahaya Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kacang Hijau atau Pigna radiata. Selamat menonton. Tujuan praktikum. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap tumbuhan kacang hijau. Hipotesis. H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tumbuhan kacang hijau. H1 sama dengan terdapat pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tumbuhan kacang hijau. Dasar teori, cahaya merupakan unsur terpenting dalam kehidupan. Tumbuhan membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis. Kekurangan cahaya akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan. Meskipun kebutuhan cahaya tergantung pada jenis tumbuhan, selain itu, kekurangan cahaya saat perkecambahan berlangsung dan menimbulkan gejala etiolasi di mana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah dan daunnya berukuran kecil, tipis dan berwarna pucat tidak hijau. Semua ini terjadi dikarenakan tidak adanya cahaya sehingga dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk pemanjangan sel-sel tumbuhan. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan tumbuhan tumbuh lebih lambat dengan kondisi relatif pendek, daun berkembang baik lebih lebar, lebih hijau, tampak lebih segar, dan batang kecambah lebih kokoh. Alat dan bahan yang kami gunakan terdiri dari cup 2, penggaris, sendok, kardus, kacang yang sudah direndam selama 30 menit, air, dan kapas. Langkah pertama, beri label A untuk di tempat terang dan beri label B untuk di tempat gelap. Langkah kedua, tambahkan kapas pada masing-masing cup secukupnya, lalu tambahkan juga air secukupnya. Langkah ketiga, masukkan kacang ke dalam cup, masing-masing cup diisi dengan 5 biji kacang. Langkah terakhir, masukkan cup yang berlabel gelap ke dalam kardus dan cup yang berlabel terang di tempat yang terkena sinar matahari. Setelah itu, siram setiap hari, lalu amati dan ukur pertumbuhan panjang kacangnya. Pembahasan dari penelitian yang kami lakukan, apabila ditanam di tempat gelap, maka tanaman kecambah akan tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Hormon ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat. Batang terlihat kurus tidak sehat, warna batang dan daun pucat, serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning. Peristiwa ini disebut etiolasi. Jika ditanam di tempat terang, maka kecambah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat gelap. Peristiwa ini terjadi karena hormon auksin. Hormon auksin ini akan terurai dan rusak sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Akibatnya, batang tanaman akan terlihat pendek, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang terlihat gemuk, daun terlihat segar, dan berwarna hijau serta memiliki cukup klorofil. Kesimpulan dari hasil penelitian kami dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan membutuhkan cahaya, namun banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan berbeda-beda. Begitu pula dengan tumbuhan kacang hijau. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung atau terang, pertumbuhannya lebih lambat, daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak dan kokoh. Sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari atau gelap, pertumbuhannya lebih cepat tinggi atau etiolasi dan daunnya tipis, berwarna pucat, batang melengkung, tidak kokoh. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi atau primer. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.